Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews Channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Lalu bagaimana tips untuk bangkit dari keterpurukan akibat wabah corona? Kita langsung bergabung dengan Bang Sandiaga Uno. Bang Sandi, selamat siang Bang. Apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Wilson? Salam sejahtera, selamat siang. Selamat siang Bang Sandi. Bang Sandi, saat ini kondisi kita tengah seperti ini. Sebagian warga kehilangan pekerjaan dan pemasukannya juga berkurang. Bagaimana kita tetap bisa bertahan di tengah kondisi seperti ini Bang Sandi? Ya, pertama ini kondisi yang sangat memprihatinkan kita dan tentunya pada saat ini kita harus tentunya bersabar, kita mengikuti anjuran pemerintah dan kita berkolaborasi juga karena pemerintah sedang mengeksekusi kebijakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di lapisan masyarakat terbawah ekonominya. Mudah-mudahan tepat sasaran dan tepat manfaat sehingga bisa mengurangi beban. Tapi kita sendiri, terutama masyarakat yang masih diberikan kecukupan, harus membantu ketahanan masyarakat ini dengan berbudaya. Tentunya budaya kita terbaik adalah gotong royong dan kita saling membantu, saling peduli di tengah krisis kesehatan. Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, Bung Wilson, ini adalah krisis kesehatan yang juga ada dampak sangat-sangat signifikan di krisis sosial dan krisis ekonomi. Jadi saya pernah mengalami krisis tahun 97-98 di mana saya juga di PHK. Pada saat itu tidak ada krisis kesehatan dan justru pada saat itu terjadilah satu perubahan secara kalau kita sebut gempa tektonik ekonomi. Tapi kali ini tektonik ekonominya juga disusur oleh vulkanik kesehatan. Nah ini support sistem kita harus kita kedepankan, kita bantu saudara-saudara kita pertama dari segi kesehatan, keselamatannya, dan tentunya kita juga harus bantu dari ekonominya. Baik, Bang Sandi tadi Abang bilang Abang pernah di PHK, lalu bagaimana saat itu Bang Sandi menumbuhkan motivasi dan juga menumbuhkan mental untuk tetap semangat untuk bisa kemudian nantinya kembali mencari kerja lagi untuk tetap menjalani hidup Bang? Ya, saya waktu itu kan belum entrepreneur, saya profesional. Saya betul-betul sangat terkejut waktu saya di PHK pas Krismon tahun 98. Saya juga sama mendapatkan surat yang serupa bahwa perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan jabatan. Waktu itu saya ada di perusahaan investasi. Saya sangat merasa terpukul sekali karena saya ini bukan dari keluarga pengusaha dan akhirnya merasa seperti masuk ke jalan buntu, dunia terasa gelap dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur memiliki keluarga dan lingkungan yang mensupport. Dan inilah support sistem utama kita adalah keluarga dan lingkungan kita. Kalau kita terus menjalin silaturahim, kita terus berkonsultasi dengan ahlinya di bidang ekonomi, pada saat sekarang tentunya di bidang kesehatan juga, kita percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Dan di balik kesulitan pasti akan ada juga kemudahan-kemudahan dan saya yakin badai ini insya Allah mudah-mudahan kalau kita semua berdoa dan berusaha dengan ikhtiar yang maksimal segera berlalu. Amin, amin, amin Bang. Nah tapi jalan keluar untuk saat ini, peluang usaha apa yang memungkinkan yang bisa dilakukan warga mungkin untuk pemasukan yang cukup, namun untuk tetap bisa berjalan Bang di kedepannya? Ya, pertama-tama ini kalau kita lihat kan sekarang keadaan ekonomi, likuiditas tidak ada, masyarakat kekurangan dana tunai, pemerintah akan datang dengan paket, mudah-mudahan bantuan itu segera datang. Tapi sebelum datang kita melihat justru ada situasi realita baru, yaitu yang disebut sebagai new normal. Dan setiap krisis pasti ada peluang. Dan kalau kita lihat sektor-sektor industri yang turun, manufaktur turun, pariwisata turun, retail turun, juga ada restoran-restoran yang harus merumahkan pegawainya, harus tutup, hiburan juga harus menepi dulu di tengah badai ini, tapi ada beberapa sektor yang justru malah booming. Nah kita lihat sektor pangan, baik itu yang olahan, kalau kita bisa mensuplai keluarga-keluarga sekarang yang harus ada di rumah menghadapi virus corona ini, kita mendapatkan kesempatan menggabungkan antara teknologi digital dan industri
pangan, industri penyedia bukan hanya pangan, tapi juga peningkatan imunitas tubuh kita. Vitamin habis sekarang, jahe merah habis. Kita lihat juga jamu-jamu mendapatkan satu limpahan permintaan yang luar biasa. Juga dari segi medis, sekarang apapun yang berkaitan dengan alat pelindung diri, masker, ini sampai UMKM punya produk-produk yang bisa dipasarkan, dan ini merupakan satu peluang. Terakhir, industri digital nih, industri yang karena kita sekarang work from home, webcam habis, speaker maupun juga mikrofon dan lain sebagainya juga habis. Dan inilah bagaimana kita harus mampu untuk beradaptasi. Kalau kita tidak punya produknya, mungkin kita bisa jadi resellernya. Kalau kita tidak punya bisnis tersebut, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan yang punya peluang tersebut dan kita membantu dengan pemasarannya maupun aspek bisnis lainnya. Nah, Bang Sandi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk meringankan warga yang terdampak COVID-19, diantaranya mengeluarkan kartu prakerja dan juga nantinya akan memberikan insentif. Bagaimana warga memanfaatkan ini untuk bisa bertahan, Bang, di kondisi seperti ini? Ya, tentunya pemerintah, ya kita harus apresiasi meluncurkan kartu prakerja yang sebetulnya didesain pada saat kondisi normal tahun lalu. Tapi sekarang harus beradaptasi karena dengan COVID-19 dan dengan virus corona ini, kita harus pastikan bahwa program ini teraplikasi dengan baik dan tepat sasaran, tepat manfaat. Dan dalam konteks pandemi ini kekiniannya dari segi bagaimana masyarakat yang kehilangan pekerjaan mendapatkan skill dan juga mendapatkan uang di kantong dan di dompet mereka. Karena ini adalah kunci. Masyarakat yang diminta untuk di rumah saja mesti dipastikan memiliki bantuan dari segi keuangan mereka maupun juga ketersediaan bahan-bahan keseharian maupun bahan pokok mereka. Bukan hanya dengan harga yang stabil dan terjangkau, tapi juga suplainya, pasokannya diamankan. Nah, terus kita juga harus ukur dampak dan respon publik secara efektif. Ini baru diluncurkan, masih ada kesempatan berkali-kali untuk memperbaikinya. Karena paket ini tidak akan berhenti di sini. Beberapa negara akan meluncurkan paket-paket yang berkesinambungan dan memperbaiki paket-paket sebelumnya. Saya yakin kalau kita punya satu tim respon kebijakan yang handal, kita akan mampu menggunakan kartu prakerja ini untuk meringankan beban masyarakat yang khususnya ada di kelas ekonomi terbawah. Baik, Bang Sandi, kita bersimulasi sedikit. Bagaimana jika kita sudah terkena PHK? Pasti ada tabungan sedikit, lalu kemudian kita dapat dana dari insentif pemerintah, dari kartu prakerja. Lalu mungkin kita bisa memanfaatkan usaha-usaha tadi seperti membuat jamu untuk menambah penghasilan. Bagaimana mengelola dana ini, Bang, agar berkecukupan hingga beberapa bulan ke depan? Karena kita tidak tahu COVID ini sampai berapa lama akan ada di Indonesia. Pertama, fundamentalnya adalah cash is king, yaitu dana tunai itu harus dieman-eman, harus kita jaga, kita kelola dengan baik. Karena pada saat sekarang kita harus lakukan penjadwalan ulang terhadap biaya-biaya, penjadwalan ulang terhadap tagihan-tagihan. Pemerintah sudah memberikan keleluasaan untuk kita menunda pembayaran cicilan, mungkin juga pembayaran listrik. Kita menunggu juga mungkin perusahaan-perusahaan telekomunikasi memberikan insentif karena kita bekerja atau belajar dari rumah juga dari segi kuota-kuotanya. Nah, waktu saya di PHK tahun 98, pertama mantap, yaitu makan tabungan. Tapi setelah mantap ini mungkin 1-2 bulan, berikutnya adalah manset, yaitu makan hasil jualan aset. Jadi kita mulai menjual aset-aset yang ada. Dan sembari menunggu bahwa kita bisa menangkap peluang baru, kita juga bisa call atau phone family and friend, yaitu kita manjam, makan pinjaman dari saudara-saudara kita. Oleh karena itu kita harus survive through ecosystem. Kita harus bertahan melalui jejaring silaturahim kita. Pada saat ini, di balik setiap silaturahim saya percaya akan ada rezekinya masing-masing. Bertahan di badai yang sekarang lagi mendera bukan hanya Indonesia tapi dunia ini adalah memperkuat silaturahim dan ekosistem kita. Kita yakinkan bahwa momen ini adalah momen kita untuk introspeksi, refleksi, juga kita bisa meningkatkan investasi kita kepada pengetahuan dan skill kita. Temukan peluang-peluang baru, pasar-pasar baru, dan saya yakin setelah
krisis ini berakhir, akan banyak peluang. Hari-hari tercerah itu biasanya kita dapatkan setelah badai berlalu. Jadi saya titip untuk semua teman-teman yang sekarang ada di rumah untuk tetap optimis. Kita yakin dan kita dukung langkah-langkah pemerintah. Sudah saatnya kita jangan terpecah belah. Kuncinya saya minta Bung Wilson untuk terus memberikan fakta-fakta yang transparan. Fakta-fakta ini yang akurat akan justru malah mempersatukan kita. Justru akan mengklarifikasikan keadaan sekarang secara jujur kepada masyarakat, dan fakta seperti yang diberikan oleh iNews ini akhirnya insya Allah bisa menemukan jalan keluar kita daripada krisis yang kita hadapi hari ini. Amin. Baik, terima kasih banyak Bang Sandi telah bergabung bersama kami atas ilmunya, atas tips-tipsnya, dan tetap jaga kesehatan Bang Sandi. Jaga kesehatan Bung Wilson, stay home, stay safe.